1. Ketidakadilan global, Iran dan kontroversi nuklir. 2. Iran tegaskan tak akan negosiasi jika Aztekan penghentian pengayaan uranium. 3. Iran's commitment to NPT, dialogue with the US amidst tensions. 4. Iran warns of proportional response to renewed European sanctions. 5. Iran beri syarat baru untuk perundingan nuklir dengan AS. 1. Ketidakadilan global, Iran dan kontroversi nuklir. Iran, senjata nuklir, dan cermin ketidakadilan global. Ketika kita membicarakan isu senjata nuklir, Iran seringkali menjadi sorotan. Namun, apakah Anda pernah berpikir bahwa permasalahan ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat? Mari kita tinjau beberapa langkah penting yang perlu diambil dalam konteks ini. Langkah pertama, mendorong pembentukan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Gagasan untuk menciptakan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah telah muncul sejak tahun 1974, diusulkan oleh Iran dan Mesir. Sayangnya, upaya ini selalu terhambat oleh pengecualian khusus yang berkaitan dengan Israel. Jika kita ingin prinsip non-proliferasi senjata nuklir dapat bertahan, maka tidak ada ruang untuk pengecualian. Transparansi dalam hal ini harus diterapkan secara universal, tanpa kecuali. Langkah kedua, mereformasi struktur Non-Proliferation Treaty, NPT. Saat ini, 5 negara yang memiliki senjata nuklir menguasai hak-hak eksklusif yang membuat rezim non-proliferasi ini tampak sangat bias. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, kita perlu membangun struktur yang lebih demokratis, akuntabel, dan setara, agar prinsip keadilan bukan hanya sekadar jargon. Seperti yang ditekankan oleh Zia Mian, seorang peneliti di Program Keamanan Global di Princeton, masa depan non-proliferasi tidak hanya tergantung pada pengawasan ketat, tetapi juga pada kredibilitas moral dan kesetaraan norma-norma. Kita juga harus memperhatikan bahwa dalam konteks modern, teknologi nuklir berfungsi sebagai simbol perjuangan kedaulatan antara negara-negara berkembang dan kekuatan besar. Iran sebenarnya bukan satu-satunya negara yang merasakan hal ini. Negara-negara seperti Brasil, Afrika Selatan, dan bahkan Arab Saudi pun menunjukkan keinginan yang serupa, meminta akses terhadap teknologi tinggi tanpa stigma politik yang menyertainya. Ketika teknologi menjadi sesuatu yang eksklusif dan aksesnya dikuasai oleh elit global, resistensi tentu akan muncul sebagai respon alami. Persoalan nuklir Iran tak sekadar isu teknis. Pada akhirnya, isu yang melibatkan nuklir di Iran bukan hanya masalah niat atau teknologi dari satu negara, melainkan juga cerminan dari ketimpangan sistem global yang ada saat ini. Ketika norma-norma internasional tidak diterapkan secara adil dan kepercayaan publik atas sistem internasional mulai memudar, maka bukan hanya stabilitas regional yang terancam, tetapi juga legitimasi dari tatanan global itu sendiri. Ada sebuah pepatah dari zaman Romawi yang sangat relevan untuk memahami posisi Iran di tengah situasi ini. Jika engkau menginginkan kedamaian, bersiaplah untuk berperang. Si vis pacem, para belum. Dalam dunia yang tidak berhasil menjamin keadilan, kesiapsiagaan menjadi satu-satunya bahasa yang dapat dipahami oleh negara-negara yang merasa terjepit dan tidak memiliki pilihan lain. Tanya pendapat Anda. Apa pandangan Anda tentang apakah usaha untuk membangun zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah akan berhasil tanpa pengecualian untuk negara manapun? Apakah Anda setuju bahwa struktur NPT perlu diubah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. 2. Iran tegaskan tak akan negosiasi jika Aztekan penghentian pengayaan uranium. Iran menolak negosiasi dengan AS jika dipaksa hentikan pengayaan uranium. Jakarta, CNN Indonesia. Iran menegaskan bahwa tidak akan ada kesepakatan yang dapat dicapai dengan Amerika Serikat jika Washington terus memaksa Teheran untuk menghentikan program pengayaan uranium. Apabila syarat negosiasi adalah penghentian pengayaan uranium kami, maka jelas negosiasi semacam itu tidak akan pernah terjadi, ungkap Ali Velayati, penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei,
seperti yang dilaporkan oleh kantor berita IRNA pada Senin 14 Juli. Pernyataan Velayati ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, menyatakan bahwa Teheran belum menentukan kapan akan melakukan pertemuan dengan AS terkait kelanjutan negosiasi program nuklir. AS dan Iran telah terlibat dalam beberapa putaran negosiasi mengenai program nuklir Iran, yang sejak lama menjadi sorotan dan penolakan dari negara-negara Barat. Namun, proses pembicaraan ini terhambat setelah Israel melancarkan serangan selama 12 hari terhadap Iran pada 13 Juni lalu. AS juga terlibat dalam serangan terbatas terhadap Iran atas permintaan Israel. Sejak saat itu, Iran menolak untuk melanjutkan negosiasi dengan Washington. Saat ini, tidak ada tanggal, waktu, atau lokasi spesifik yang ditentukan untuk urusan ini, kata Baqai, seperti yang dilaporkan oleh HFP. Kami telah menunjukkan keseriusan dalam diplomasi dan proses negosiasi. Kami berkomitmen untuk bernegosiasi dengan itikat baik. Namun, seperti yang telah disaksikan oleh banyak pihak, sebelum putaran ke-6, rezim Zionis, dengan dukungan Amerika Serikat, justru melakukan agresi militer terhadap Iran, tambah Baqai. Meskipun demikian, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, pada hari yang sama menyatakan bahwa Teheran tetap mendukung upaya diplomasi dan keterlibatan yang konstruktif. Kami tetap percaya bahwa peluang untuk diplomasi masih ada, dan kami akan dengan serius menempuh jalan damai ini, kata Pezeshkian. Israel dan negara-negara Barat telah lama menuduh Iran berusaha mengembangkan senjata nuklir, tuduhan yang dengan tegas dibantah oleh Iran. Sementara itu, intelijen Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Iran berniat untuk memproduksi senjata pemusnah massal. Namun, Israel yang merasa terancam meluncurkan operasi Rising Lion ke Iran pada 13 Juni, yang menargetkan lokasi-lokasi pengayaan uranium, ilmuwan nuklir, dan pejabat tinggi militer Iran. Iran sangat marah dan membalas dengan meluncurkan operasi True Promise 3 ke Israel, yang menyebabkan perang antara kedua negara berlangsung selama 12 hari. Pada saat itu, AS terpengaruh oleh Israel untuk membantu menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Meskipun awalnya menyatakan tidak ingin terlibat, Washington akhirnya terpaksa menyerang 3 lokasi nuklir utama Iran, yaitu Isfahan, Natanz, dan Fordow, yang semuanya dilaporkan hancur total. Iran membalas serangan tersebut dengan menyerang pangkalan militer AS di Qatar, Al-Udeid. Menurut laporan AS, kerusakan akibat serangan Iran tersebut tergolong minimal. Pezeshkian menegaskan bahwa jika ada serangan baru terhadap Iran, maka balasan yang akan diberikan akan jauh lebih menghancurkan dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, terkait program nuklirnya, Iran menyatakan bahwa mereka masih berkomunikasi dengan Inggris, Prancis, dan Jerman, yang merupakan 3 negara Eropa yang terlibat dalam kesepakatan nuklir Teheran pada tahun 2015 bersama dengan Amerika Serikat, sebelum AS menarik diri pada tahun 2018 atas perintah Presiden Donald Trump. Baqai menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada perjanjian tahun 2015 tersebut. Republik Islam Iran masih menganggap dirinya sebagai anggota JECPOA, kata Baqai, merujuk pada kesepakatan tahun 2015. 3. Iran's commitment to NPT, dialogue with the AS amidst tensions. Tehran is steadfast in its commitment to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, and is ready to continue dialogue with the United States. In a statement made on Saturday, July 12, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi emphasized that Iran's nuclear program has always been peaceful and will remain so. He reassured that Tehran will continue to be a member of the NPT and that its collaboration with the International Atomic Energy Agency, IAEA, will not cease. Rather, it will evolve to ensure the security of its nuclear facilities, as reported by the Tasnim News Agency. During a meeting with ambassadors and heads of foreign missions based in Tehran, Araghchi pointed out that the ease with which the non-proliferation system can be violated is detrimental, not just to Iran, but to the international community and international law as a whole.
He also mentioned that Tehran has received numerous messages from the United States indicating a desire to resume negotiations. He added that Iran is neither afraid nor hesitant to engage in talks, provided that the interests and benefits of the Iranian people are safeguarded. According to the laws established by our parliament, our cooperation is managed through the Supreme National Security Council, and each request from the YA will be reviewed individually by this council before any decisions are made, Araghchi explained. He further warned of the serious risks associated with Iran's nuclear facilities, including the potential for radioactive leaks and threats from unexploded munitions resulting from West aggression. The armed conflict between Israel and Iran erupted on June 13, following an Israeli airstrike on Iranian military, nuclear, and civilian cities, resulting in at least 606 fatalities and injuring 5,332 others, according to Iran's Ministry of Health. In retaliation, Tehran launched missile and drone attacks on Israeli territory, which led to at least 29 deaths and over 3,400 injuries, based on data from the Hebrew University of Jerusalem. The conflict ultimately came to a halt after a ceasefire mediated by the United States took effect on June 24. 4. Iran warns of proportional response to renewed European sanctions. Iran issues warning of proportional response if Europe reinstates sanctions. Tehran, on Monday, July 14, 2025, the Iranian government issued a stern warning that it would deliver a proportional and appropriate response should European nations decide to reactivate the United Nations (UN) sanctions against Tehran through the snapback mechanism, which allows for the reimposition of sanctions outlined in UN Security Council Resolution 2231. This statement was made by Esmail Baqai, the spokesperson for the Iranian Foreign Ministry, during a press conference in Tehran. He was responding to recent signals from the UK, France, and Germany, three European signatories of the 2015 nuclear agreement, JCPOA, who threatened to trigger automatic sanctions following alleged violations of nuclear commitments by Iran. This political and threatening approach contradicts the principles of the Islamic Republic of Iran and will certainly receive an equivalent response, Baqai stated, as reported by Anadolu on Tuesday, July 15, 2025. The snapback mechanism allows for the reinstatement of previously lifted UN sanctions if Iran is found to be in violation of the nuclear agreement. However, Baqai argued that the legal and political foundations of this mechanism have been destroyed by the recent military attacks from the United States and Israel on Iranian nuclear facilities last month. The use of this mechanism lacks legal, political, or moral grounds, Baqai emphasized. European countries continue to attempt to use it as a tool of pressure, despite their own failure to meet their basic obligations under the agreement, he added. Iran maintains its commitment to the nuclear deal, although it acknowledges that it has gradually reduced some of its obligations. Tehran asserts that this step is a right explicitly permitted in the agreement as a response to significant violations committed by the US and its European partners. The 2015 nuclear agreement was signed by Iran along with the 5 permanent members of the UN Security Council, China, France, Russia, the UK, the United States, and Germany. This agreement limits the quantity and level of uranium enrichment in Iran and establishes international oversight to prevent the development of nuclear weapons. However, the United States unilaterally withdrew from the agreement on May 8, 2018, under President Donald Trump's administration, and subsequently reimposed extensive economic sanctions on Tehran. Tensions escalated significantly on June 13, 2025, when Israel, with a support, launched a 12-day military assault on various military, nuclear, and civilian cities in Iran.
Reports indicated that several senior military commanders and nuclear scientists in Iran were targeted. In retaliation, Iran conducted drone and missile strikes on Israeli military and intelligence facilities. A severe mediated by the AS was announced on June 24, diplomatic relations between Tehran and Western nations continue to deteriorate. Muhammad Ryansyah. But areas where it gets controversial are the actions of the European nations justified in light of Iran's alleged violations, or do they risk escalating tensions further? What do you think? Share your thoughts in the comments. 5. Iran beri syarat baru untuk perundingan nuklir dengan AS. Iran mengungkapkan posisi terkait program nuklir, menyampaikan syarat kritis kepada AS. Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintah Iran kembali mengungkapkan pandangannya mengenai perundingan nuklir dengan Amerika Serikat, AS. Pernyataan ini muncul setelah serangan yang dilancarkan oleh Washington dan sekutunya, Israel, terhadap fasilitas nuklir di Tehran beberapa minggu lalu, yang berujung pada terhentinya proses negosiasi. Dalam sebuah pernyataan resmi, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Iran selalu siap untuk melanjutkan perundingan mengenai program nuklirnya, baik sekarang maupun di masa depan. Namun, ia menekankan bahwa syarat utama untuk melanjutkan perundingan adalah penghentian total dari eskalasi militer. Pilihan redaksi. Masa depan nuklir Iran tanpa pengawasan PBB, Teheran buka suara. Bukan Iran korut, negara ini mampu produksi senjata nuklir sendiri. Ulama Iran tawarkan 18,5 rupiah untuk membunuh Trump, ini sosoknya. Pertama-tama, harus ada jaminan yang kuat bahwa tindakan semacam itu tidak akan terulang. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran telah membuat pencapaian solusi melalui negosiasi menjadi semakin sulit, ungkapnya dalam kutipan yang dilansir oleh Arab News pada Senin, 14 Juli 2025. Araghchi juga menjelaskan bahwa sesuai dengan hukum Iran, negara tersebut akan menanggapi permintaan kerjasama dari badan internasional secara individual berdasarkan kepentingan nasional Iran. Ia menambahkan bahwa setiap inspeksi yang dilakukan oleh badan tersebut harus mempertimbangkan aspek keamanan Iran serta keselamatan para inspektur. Hal ini berkaitan dengan dampak dari serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel baru-baru ini. Risiko penyebaran bahan radioaktif dan potensi ledakan dari amunisi sisa perang di lokasi nuklir yang diserang adalah masalah yang sangat serius, tegasnya. Sebelumnya, Badan Intelijen AS dan Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, telah menyatakan bahwa Iran terakhir kali memiliki program senjata nuklir yang terorganisir pada tahun 2003. Meskipun demikian, saat ini Tehran telah memperkaya uranium hingga 60%, yang merupakan langkah teknis yang sangat dekat dengan tingkat pengayaan uranium untuk senjata, yaitu 90%. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Senin lalu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan bahwa serangan udara AS telah menyebabkan kerusakan yang parah pada fasilitas nuklir negara tersebut. Akibatnya, otoritas Iran masih belum dapat mengakses lokasi tersebut untuk menilai kerusakan yang terjadi. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda setuju dengan syarat yang diajukan Iran? Mari diskusikan di kolom komentar. Gambas, video CNBC. Artikel selanjutnya. AS Iran, 4 mata, bahas nuklir, Trump ultimatum serbu Teheran.